baru 3 langkah keluar, belum sempat ngomong lagi sama mereka langsung sudah dihajar. Itu dihajar di bagian mana, Bang? Di bagian kepala, badan semua. Pokoknya belakang kepala, tangan, badan-badan semua dihajar. Ya kalau kita dan keluarga akhirnya ditindaklah sesuai hukum. Kalau bisa pada oknum yang terlibat pada saat pengeroyokan kita itu dan keluarga itu dipecat. Cekcok di pesta pernikahan berbuntut panjang. Belasan oknum anggota Brimob menyerang rumah warga di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Nyaris semua penghuni rumah mendapat kekerasan fisik. Bahkan perempuan dan anak-anak tak luput dari aksi itu. Aksi kekerasan itu kemudian mencuat di publik setelah ratusan warga menggeruduk markas Brimob di Kota Bula. Tribuners, berikut kesaksian langsung dari narasumber utama dalam Saksi Kata. Pesta pernikahan di kawasan Lumba-Lumba, Kota Bula, Sabtu 20 September 2025 malam, seketika ricuh. Tatkala sejumlah oknum Brimob tak terima ditegur saat meneguk minuman keras di lokasi pesta. Abdul Rumade yang juga kepala pemuda setempat lantas dicekik oleh seorang oknum anggota Brimob yang tak terima ditegur. Melihat Abdul diperlakukan tak semestinya, sejumlah pemuda langsung memukuli oknum anggota Brimob tersebut. Ketegangan terjadi namun tak berlangsung lama karena berhasil dilerai oleh warga lainnya. Namun tak disangka kejadian pada malam itu berbuntut penyerangan oleh belasan oknum aparat. Ini waktu itu kita dari antar istri dari BKD bawa berkas. Sampainya balik dari BKD sampai di rumah, masuk di dalam rumah itu belum sempat duduk lagi. Tiba-tiba oknum Brimob berserta rombongan itu datang dengan pakaian preman. Itu sekitar berapa orang begitu, Bang, yang saya tahu? Sekitar 11 sampai 15 orang. Ini banyak. Dan dari itu juga berapa banyak itu. Jadi pas keluar saya sama ibu sama mama saya minta untuk masuk di dalam. Cuma mereka nggak mau. Terus mereka maunya di luar. Setelah saya keluar, baru 3 langkah keluar, belum sempat ngomong lagi sama mereka langsung sudah dihajar. Itu dihajar di bagian mana, Bang? Di bagian kepala, badan semua. Pokoknya belakang kepala, tangan, badan-badan semua dihajar sampai masuk ke dalam rumah. Terus diseret keluar sampai pingsan di depan rumah. Itu diseret oleh oknum Brimob sendiri. Berapa orang, Bang? Saya nggak ingat berapa orang, tapi yang jelas hampir semua sudah yang datang. Oh, siap. Kalau soal saudara perempuan yang sempat kalau soal saudara perempuan ini, karena mereka lihat saya udah dikeroyok sama oknum Brimob, mereka mencoba untuk menghadang. Nah, mereka juga dipukul. Bukan hanya kakak saya, ada juga mama saya, istri saya sama anak 2 saya. Baru anak saya ini masih kecil, masih umur 2 tahun, sama yang satunya kakaknya itu 4 tahun.
Kalau anak ini di apa ini? Anak itu diseret sama si oknum brimob itu. Oh. Kalau soal kronologi ke markas Brimob bagaimana Bang? Bisa diceritakan? Terus ada teman satu lagi soal kakak saya dilecehkan nih, dilecehkan. Jadi kakak saya itu baru selesai mandi, terus keluar juga bantu saya untuk halau itu para oknum brimob. Nah, di situ mereka malah lecehkan kakak saya. Oh, iya. Sekarang soal proses penanganan hukum tadi Dansat sempat datang, kira-kira bagaimana Bang perkembangannya? Jadi perkembangan hukumnya tetap jalan. Alhamdulillah tadi mereka datang untuk silaturahmi. Mereka datang untuk silaturahmi untuk jaga hubungan, terkhususnya juga pemuda Bula. Karena sering-sering kali ketemu pemuda Bula ya buat kegiatan juga sering sama mereka. Jadi mereka dari kejadian kemarin mereka pengen supaya hubungan itu putus sampai situ saja. Makanya mereka datang silaturahmi agar hubungan silaturahmi itu tetap terjaga sama mereka. Kalau permintaan sejauh ini dari pihak keamanan sendiri bagaimana Bang? Kalau pihak keamanan sih untuk dari Polres, jadi untuk pidana umumnya tetap jalan, proses hukumnya tetap jalan. Nanti untuk persoalan kode etik nanti diproses mungkin di Polda. Polda. Para korban aksi penyerangan 11 oknum anggota Brimob diantaranya Jamina Rumadai, Desi Rumadai, Jambila Rumadai, Ranja Rumadai, Alvaris Rumadai, dan Safitri Rumadai. Tak hanya fisik, para korban juga trauma lantaran salah satu pelaku penyerangan sempat menodongkan senjata api ke seorang warga. Bahkan adik perempuan Abdul diduga dilecehkan. Handuknya yang menutupi badannya pun ditarik saat kejadian. Marah, ratusan warga seruduk markas Brimob Batalion B Pelopor Kompi 3 Kota Bula, Senin 22 September 2025. Dengan mengenakan pakaian dinas ASN, Abdul Haji Rumadai juga ikut bersama massa. Luka di wajahnya masih tampak jelas. Massa marah dan begitu menyesali tindakan oknum aparat yang dinilai tidak mencerminkan sikap seorang abdi negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ya kalau kita dan keluarga akhirnya ditindaklah sesuai hukum. Kalau bisa pada oknum yang terlibat pada saat pengeroyokan kita itu dan keluarga itu dipecat. Dan satu lagi untuk persoalan hukum kita minta supaya pihak kepolisian yang menangani pidana umum dan terus pihak Propam yang menangani persoalan sidang kode etik, kita minta dan keluarga supaya dilakukan secara terbuka. Artinya supaya masyarakat juga tahu proses hukumnya sudah sampai mana, sudah tahap mana. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Satuan Brimob Polda Maluku. Atas perintah Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, dan Sat Brimob Kombes Irfan SP Marpuang langsung terbang ke Kota Bula pada Selasa 23 September 2025. Tepat di hari yang sama, ratusan massa kembali berunjuk rasa.
Di markas Polres SBT, Kombes Irfan pun menemui para korban di hadapan mereka dan Sat Brimob memastikan mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Permintaan maaf pun disampaikan berulang kali. Formulanya itu beberapa anggota Brimob pakai pakaian biasa, datang ke pesta. Datang itu udah ada yang keadaan mabuk. Terus maki-maki orang, dia jarang maki-maki semua yang ada di situ. Nggak tahu penyebabnya kayak gimana, tapi kita kan ada di depan sebuah, jadi kita lihat karena lihat situasi sempat kita ke sana. Tujuannya mengamankan, tapi dia balik maki beta, dia balik cakap beta dong. Ada anggota Brimob orang itu. Setelah itu dong Boko karena mungkin anak-anak dulu dia ada pecah-pecah, dong Boko sampai katanya sampai Jalan Mosoy. Setelah itu kita pulang, ada abang Onim, kita pulang setelah itu besoknya dengar info dong ada balik lagi, dong balik katanya kasih patah kayak ke sebuah yang ada di panik itu tarik aknya setelah pamir kemarin tuh. Setelah itu akan punya tadi kita di kantor, terus waka Brimob beta tadi sekitar jam 10 tadi, jadi dia telepon nomor baru kita terima. Terus kita bilang siapa? Dia bilang ini dengan Danki. Wadanki. Bukan Wadanki, Danki dulu. Tapi dia bilang bagaimana bang? Dia bilang tadi bisa ke kantor, bisa ke apa? Kompi Brimob tadi itu. Dia bilang kata, iya bang, tapi kita masih dalam apa jam kerja atau nanti setelah makan siang baru kita singgah di abang. Singgah ke kantor tuh di kompi situ. Ternyata beta pas kasih mati. Beta WA tua, kebetulan dan Brimob itu foto nomor di beta lah. Beta bilang, beta kirim dari nomor yang Brimob orang tua. Beta bilang bukannya nomor dan Brimob yang ini. Terus dia bilang kata saya nggak, beta bukan dan Brimob, beta waka. Setelah itu mati, beta balik, izin balik dari kantor untuk balik makan siang. Sampai di rumah beta antar itu pemberkasan di BKD. Setelah itu balik. Sampai di rumah belum sempat duduk lagi. Itu dong sudah datang. Dong datang sekitar 15 orang. Dong datang dengan keadaan mabuk. Ada satu orang anggota dia bawa senjata di belakang. Ada saksinya semua. Dia datang bawa senjata. Dong datang, mama yang beta keluar panggil dong masuk di dalam rumah pacarita. Ini mau mau. Kita langkah keluar itu langsung dong hantam beta sampai kita lari masuk ke rumah dong, kita lapis sama dia. Jadi ada warga yang mau bantu dong, yang ada Brimob satu yang sedikit milik ini barang tetap buka itu, dia yang keluar senjata, sehingga bukan apa pistol kah? Pistol. Par halangi warga untuk jam untuk beta. Setelah itu karena warga semakin datang banyak, ketemu langsung rame-rame ke markas Brimob tadi. Saya juga membawa kasih propos di sini untuk penegakan langsung untuk kita proses. Tentu dalam rekan-rekan mahasiswa paham proses pasti ada berdasarkan aturan hukum. Kita tentu ikutin aturan hukum supaya ini juga rekan-rekan mahasiswa bisa melihat nanti hasilnya gimana, bisa dikawal. Terima kasih ya rekan-rekan. Proses hukum rekan-rekan pasti bisa, saat ini semua transparan, terbuka. Nanti bisa rekan-rekan bisa ikuti. Terima kasih rekan-rekan ya. Terima kasih. Ya, bisa kembali ya ke rumah masing-masing. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Semoga kita sama-sama menjaga keamanan Kota Bula ini tetap aman, damai, dan ini suatu impian kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong maafkan kami, berulang disampaikan Dansat Brimob atas perbuatan anak buahnya. Tribuners, penegakan hukum seadil-adilnya menjadi harapan, dan harapan publik. Aparat keamanan selalu menjadi pelindung rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.